Ya, selamat sore. Satu match Liverpool Southampton di atas kertas ini bisa dibilang cukup menarik karena Liverpool sudah dua kali beruntun seri, dan yang bikin parah lagi lawan tim papan bawah mereka selalu kesulitan ya, menengah ke bawah lah. Seri lawan Brighton, seri lawan Fulham, WBA, Newcastle seri. Hari ini lawan Southampton. Sebelum pertandingan dimulai, Klopp bilang bahwa dia sangat respect terhadap Hasenhüttl. Kenapa dia respect terhadap Hasenhüttl? Karena permainannya, dan gue rasa Klopp nggak apa namanya, nggak bercanda atau cywar atau gimana. Memang dia kenal Hasenhüttl udah lama. Memang permainannya ini bagus bagus banget, dan harus diakui bahwa Soton ini kan timnya ya tim tim mediocre lah, bisa dibilang pemainnya mediocre, pemain kayak Danny Ings yang dibuang dari Liverpool aja bisa menjadi pemain bintang, Walcott dibuang dari Arsenal bisa jadi pemain starter. Tapi dari sisi permainannya itu luar biasa dalam arti bermain sangat simple. Gue ngelihat Soton ini kayak Arsenal zaman topnya Wenger lah. Bola-bola pendek, sirkulasi bola cepat, berani bermain ke depan. Sementara Liverpool, ya kita tahu bahwa mereka jauh dari formnya lah. Ini bukan karena gak ada Van Dijk atau apa. Semua pemain itu menurun. Semenjak Alexander Arnold balik, gue belum lihat dia main satu match bagus. Jelek, dan tak tadi pun demikian. Kita pilah dulu dua babak ya. Kita mulai di babak pertama. Di babak pertama tadi harus diakui bahwa golnya itu beruntung. 5% usaha, 90% luck. Karena bola ini tuh bener-bener masuk di tiang persis di pojok, di lob. Ya, dia berusaha, Ings berusaha, cuman gol kayak gitu gue rasa seumur hidup mungkin bikin satu atau dua gol kayak 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 begitu Dennis, but it's okay. Satu ini yang bikin seru, 1-0 di menit kedua atau berapa awal-awal lah. Apa namanya, membuat membuat si Liverpool lebih ngegas lagi, mau nggak mau. Nah, dan itu juga terjadi, cuman antara ngegas eh, berdasarkan sebuah sistem atau asal ngegas, ya itu beda banget. Dan gue lihat di babak pertama Liverpool itu asal ngegas. Alexander Arnold kembali bermain jelek. Gol pertama itu juga salah dia ya. Harusnya dia bisa apa namanya, mengintervensi, tapi dia salah timing sehingga bolanya nggak dapat jatuh ke Ings. Berapa peluang yang didapat? Peluang besar, Soton satu, Tela yang shooting ke tiang kanan nyaris nggak masuk, sama headingnya salah, that's it. Bahkan nggak ada on target sama sekali. Salah bekerja keras, tampil sangat dominan. Firmino nggak begitu kelihatan, Mane ya so not bad. Tapi justru wingernya ini yang dibutuhkan oleh Liverpool itu benar-benar dimatikan. Robertson juga nyaris nggak ke depan, sama ceritanya Alexander Arnold. Oxlade yang cover area kanan dan Wijnaldum area kiri nggak begitu kelihatan juga. Thiago juga di press, susah susah bener-bener terlibat. eh, Salah isalah dalam arti belum salah yang kita kenal. Dia berusaha keras tapi semua passing, crossing semua nyaris. Kalau zaman dulu lebih sering dapat, nggak usah, sorry, bukan zaman dulu, musim lalu dikit-dikit semua passing, semua crossing dapat. Sekarang nggak nyampe. Intinya di babak pertama tidak banyak bola yang sampai, dan kalau sampai pun udah di cover oleh banyak orang, nggak ada yang mendukung. Terus ya, semua nyaris lah. Maka dari itu babak pertama kalau gue bilang cukup mengecewakan. Formnya nggak dapet, dikit-dikit long ball yang sama sekali nggak perlu, dan bahkan ini diikutin oleh Soton juga.
Soton itu harusnya bisa lebih berani main lewat bawah, tapi juga dikit-dikit dipress dikit long ball yang ujung-ujungnya nggak dapet juga. Kalau gue bilang kalau Soton lebih berani bermain dengan bola bawah, itu bisa dapat peluang besar lebih banyak. Ya sekarang masuk ke babak kedua. Ya kalau gue bilang sih dari awal Liverpool benar-benar ngegas. Berapa menit, 10 menit, 15 menit sampai ball possession 90% Liverpool, 10 Soton. Dan secara overall ya Soton berusaha untuk mengandalkan counter walaupun mereka tidak selalu parkir bis lah. Cuman kalau gue bilang ya Liverpool lagi suwe ya. Hampir semua bola yang dapat itu dengan bola atas itu ke kadang. Dapat peluang shoot keluar. Masa di menit 74 kalau nggak salah baru shot on target pertama. Itu juga melempem. Mereka benar-benar bermain agresif, memberikan segalanya. Tapi mereka layak dapat 2 penalti. Oke, kita bahas. Gue selalu objektif kalau soal hal gini. Satu, shoot kena tangan. Tangan itu dibilang pasif kalau dia nempel di badan. Oke. Tadi jelas-jelas tangannya itu begini. Kalau dibilang nggak sengaja, mungkin nggak sengaja. Tapi jelas-jelas aktif. Kalau hal kayak gitu tidak diberikan penalti, semua orang akan melakukan hal seperti itu, yaitu tangan tidak usah nempel di badan sehingga ada perubahan dari arah karena berkat tangan itu kan. Jadi itu harusnya itu gue bilang penalti. Kedua, Mane dihajar dari belakang sama Kyle Walker-Peters, itu juga penalti. Masih ingat waktu si Martinelli kena sentuhan lawan Chelsea sama Reece James. Sentuhannya pelan, tapi nggak kena bola, kena badannya, itu penalti. Kemarin Pogba, sentuhan kena kaki kirinya sedikit sehingga dia kesandung, itu penalti, sah. Kenapa si Mane nggak dikasih? Karena Kyle Walker-Peters nggak nyentuh bola, nyentuh kaki di belakangnya. Di area kotak penalti, itu penalti. Jadi kalau gue bilang harusnya 2 penalti diberikan ya. Minimal kalau menang mungkin Liverpool terlalu underperform lah. Tapi seri lebih layak. Tapi inilah sepak bola. Sepak bola kadang kejam dalam arti kita bisa berusaha segalanya tapi ya nggak bisa apa-apa. Robertson hari ini agak secara 90 menit lumayan lah, tapi nggak top. Justru 2 wingback ini yang biasanya menjadi senjata membantu serangan itu nggak begitu kelihatan, terutama Alexander Arnold. Robertson masih oke lah, so-so. Mane nggak jelek, nggak buruk juga, salah sama, tapi Soton lagi on fire aja. Terutama dari heading, dari bola-bola atas itu dipotong semua. Semua bola atas kena potong. Jadi ya dibilang suwe ya suwe. Liverpoolnya suwe. Cuman gimana ya? Kalau gue bilang sih harusnya penalti itu dapat. Tapi ya ini sepak bola. Gue juga nggak paham parameternya itu apa lagi. Parameter dalam Liga Inggris untuk diberikan penalti itu apa? Gue nggak ngerti juga. Tapi ini yang membuat papan atas lebih seru. Punya mental nggak MU untuk menjadi rank 1? Jangan kayak Spurs 2 minggu rank 1, habis itu jeblok 4 match beruntun nggak menang, kelima baru menang. Tapi kita lihat, semoga banyak kejutan. Kita nggak tahu, semua bisa terjadi. Tapi intinya Liverpool harus bekerja keras lagi. Oh ya, satu lagi. Ini lihat, 3 pergantian dilakukan. Sekarang terbukti ya, Chamberlain sama Shaqiri itu nggak punya nilai sama sekali untuk Liverpool. Makanya dari awal musim lalu gue udah bilang, bedanya Liverpool sama City kedalaman squadnya. City itu punya kemarin 7 pemain nggak main, terus Mahrez sama Aguero dicadangin, squad yang diturunin 11 masih bagus semua. Liverpool nggak bisa kayak begitu.
eee, Milner gantiin Alexander-Arnold oke lah. Tapi ya gitu, di samping lu nggak punya kedalaman squad yang bagus, beberapa pemain cedera dan pemain lu lagi out of form, pemain penting tuh lagi ngedrop. Dan ini gue nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh Klopp. Tapi yang jelas untuk mengembalikan performa ini yang agak ini bukan PR yang gampang. Jadi Liga Inggris akan seru. Thanks for watching.